Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Epalsobuma R. Hastuti dari kelas 02 SAKE 004 dengan NIM 201011201297. Ya, di sini saya akan mempresentasikan contoh laporan hasil penelitian. Judulnya Analisis Efek Proses Edukasi, Akuntansi, dan Pendidikan Tinggi dan Ekspektasi Dunia Kerja Akuntan. Di cover biasa pasti ditulis judul, lalu penulisnya, lalu ada halaman pengesahan. Di sini ada abstrak. Abstrak ini biasanya berisi tentang ringkasan kegiatan seluruh penelitian. Ya, contoh di sini kalimatnya, proses pendidikan di perguruan tinggi merupakan faktor utama yang mempengaruhi akuntan yang baru menapaki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek pendidikan akuntansi di perguruan tinggi terhadap ekspektasi mahasiswa akuntansi terhadap dunia kerja. Lalu di sini ada kata pengantar. Lalu ada daftar isi. Nah, di sini kita bisa lihat daftar isi sistematika penulisannya itu seperti apa. Mulai dari halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi tabel, gambar, lampiran. Kita ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 penutup ya, daftar pustaka, lampiran. Bisa juga ada daftar, tabel, daftar gambar, ini, daftar, lampiran. Lalu kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Di sini ada perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, membuat sektor industri berkembang pesat. Perkembangan bisnis ini meningkatkan kebutuhan dunia kerja Indonesia akan akuntan profesional. Ya, di sini latar belakang masalah ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Gitu. Di sini diuraikan semuanya. Di sini ada urgensi penelitian juga. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui efek dari proses pendidikan terhadap ekspektasi akan dunia kerja oleh mahasiswa dan alumni. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini biasa berupa pertanyaan ya. Kita bisa lakukan 5W1H. Contohnya di sini, apakah terdapat perbedaan ekspektasi profesi akuntansi antara mahasiswa dan alumni program studi pendidikan akuntansi? Lalu, apakah terdapat perbedaan ekspektasi profesi akuntansi antara mahasiswa dan alumni program studi pendidikan akuntansi? Lalu ada manfaat penelitiannya juga, tujuan penelitian, lalu temuan yang ditargetkan dalam penelitian. Semua bab tadi termasuk dari bab awal ya, bab 1 pendahuluan. Lalu di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini di sini biasanya tentang teori-teori ya, teori-teori yang memperkuat dari laporan ini. Contoh, kepuasan kerja, itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja, lalu di sini juga dari mana sumber-sumber teori tersebut didapatkan, seperti ini. Contohnya ya, ini pokoknya berisi tentang deskripsi tentang teori-teorinya ya, yang mendukung argumen-argumennya. Nah, seperti ini, banyak menggunakan kutipan ya, atau dapat dari sumber-sumber yang memang harus valid. Nah, ini make expression hipotesis, banyak teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi karyawan baru dan secara khusus tendensi untuk berpindah pekerjaan. Nah, teori-teorinya didukung, dijelaskan di sini. Lalu kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian, berkaitan dengan lokasi penelitian, desain penelitian, variabel, definisi operasional variabel, populasi dan teknik sampling, serta metode pengumpulan data, juga instrumen dan uji instrumen. Teknik analisis data juga termasuk ya. Nah, ini gambar-gambarnya, tabelnya, nanti bisa dimasukkan ke daftar isi. Ini biar mempermudah yang membaca gitu ya. Nah, ini schedule-nya, kita juga bisa lihat. Lalu di sini ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan.
Nah, bab 4 ini biasanya menjawab dari pertanyaan dari bab 1 yang saya tadi, identifikasi masalah. Ya. Nah, ini jawabannya, hasil penelitiannya. Di sini dijabarkan, diulas secara dalam ya. Semua data-data dan pengumpulan data ini kita masukkan di dalam pembahasan. Nah, responden seperti itu, analisis datanya seperti apa. Pokoknya di bab 4 ini paling banyak dibahas karena diuraikan dari latar belakangnya seperti apa, pembahasannya, serta kesimpulan-kesimpulannya dan hasil akhirnya. Lalu di bab 5 ada penutup. Di sini terdiri dari kesimpulan, ya, serta saran. Di sini ada daftar pustaka, ya. Lalu lampiran ini biasanya digunakan untuk memperkuat ya ketika kita sudah melakukan metodologi penelitian. Ini bukti-buktinya gitu, bukti lampirannya seperti ini, kayak gitu. Nah, di sini semua dilampirkan. Ya, bisa kita lihat semuanya. Ini buat bukti ya, karena kan laporan penelitian itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada ya, yang bersifat objektif. Jadi ini untuk bukti ya, atau laporan-laporan, inilah hasil yang didapatkan seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jabarkan tentang contoh laporan hasil penelitian. Dari laporan ini kita juga bisa melihat bagaimana suatu laporan ditulis dan dibuat bagaimana dengan cara yang baik, dengan cara sistematis, dan isi-isinya apa saja. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.